sudah kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu sendiri. Kau mati di atas kayu salib, menggantikan kami. Engkau yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Kami sekarang adalah umat gembalaan-Mu. Kami memerlukan penggembalaan-Mu setiap hari ya Tuhan. Kami mau cara hidup kami tidak lagi sama seperti cara hidup lama kami. Kami mau diperbaharui oleh firman-Mu. Kamu mau ya Tuhan kuasa Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Kami mau hidup kami seperti yang Kau kehendaki, memuliakan-Mu dan menikmati-Mu. Kiranya Tuhan pada siang hari ini lagi, kami Tuhan pada sesi kedua, boleh terus ya Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau bekerja seperti Engkau sudah bekerja pada sesi yang terdahulu. Engkau pimpin Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Penafsiran yang akan diberikan. Dan pengertian yang mendorong kami menjadi saksi kebenaran. Urapi hamba-Mu dengan hikmat dan keberanian serta kuasa dari-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi kita akan membaca lagi bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ini sampai ayat 1 sampai dengan 2. Lalu nanti kita akan meneruskannya ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita membacanya Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2 dan Roma pasal 12 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita membacanya bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menampukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang kasih dalam Kristus, kita sudah belajar mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan monoteisme dan bukan politeisme, tetapi Allah Tritunggal, Allah yang di dalam kekekalannya mengasihi, menyatakan keadilan, menyatakan kemurahan, menyatakan anugerah. Orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan satu jaminan bahwa orang-orang tersebut akan beroleh hidup kekal, akan mengalami satu perubahan demi perubahan sehingga serupa dengan Kristus anaknya yang tunggal itu. Ini menjadi satu momen penting dan satu kesempatan penting di dalam masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ataupun masa-masa kita akan bertemu dengan Tuhan dalam waktu masing-masing kita sendiri. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, di dalam masa waktu antara sudah di dalam penebusan Kristus, kita menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan, bukan orang dunia lagi, bukan cara seperti hidup dunia lagi, bukan hidup di dalam dosa lagi, kita hidup di dalam kesucian. Nah, di dalam proses ini Tuhan menuntut kita, yaitu kita hidup di dalam mempersembahkan hidup kita sebagai satu ibadah. Martin Luther pernah berkata kepada satu orang, bertanya, mengapa? Siapakah orang yang beribadah itu? Apakah ibadah itu? Apakah ibadah satu momen di mana 1-2 jam berada di gereja? Apakah ibadah itu hanya sebuah pekerjaan? Apakah ibadah itu atau panggilan itu hanya sebuah seperti hamba Tuhan? Ibadah itu seperti satu kata, yaitu ketika orang si penyapu itu yang membersihkan gereja, lalu dia berkata, orang seperti ini pun sedang beribadah, sedang mengikuti panggilannya beribadah, sedang melayani Tuhan. Kelihatannya kecil, kelihatannya remeh, tetapi karena dikerjakan di dalam takut akan Tuhan, dikerjakan di dalam pengenalan akan Tuhan, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, penuh dengan kinerja, disitulah ibadah. Jadi ibadah bukan momen saat di mana waktu 2 jam hari Minggu, itu ibadah raya, itu ibadah umum. Tetapi di dalam seluruh hidup kita, di dalam setiap langkah kita, bahkan di dalam kita saat berdiam pun itu ibadah. Nah, itu dikatakan di sini dijelaskan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Jadi 3 hal kata penting di dalam worship, di dalam ibadah itu dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan di sana adalah hidupmu adalah ibadah.
Roma pasal 6, 12, 13, 14 dikatakan, kalau engkau sudah berada di dalam penebusan Kristus, engkau dibenarkan oleh Roh Kudus, dan oleh iman engkau boleh mengalahkan dunia. Sekarang engkau hidup tidak lagi menggunakan tangan, kaki, anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman, tetapi anggota-anggota tubuhmu pakailah menjadi senjata kebenaran. Jadi tubuh kita seluruhnya ini sudah ditebus oleh Kristus. Bukan hanya hati kita, bukan hanya pikiran kita, bukan hanya emosi kita, bukan hanya perkataan kita, tapi seluruh hidup kita ini sudah ditebus dengan lunas kepada Allah oleh Kristus. Kita tidak berhutang dosa kepada iblis. Kita berhutang dosa kepada Allah. Dan Allah, anak yaitu Yesus Kristus yang membayar hutang itu di atas kayu salib, dan iblis serta pasukan malaikat jahat tidak punya hak lagi atas hidup kita, atas tubuh kita. Itu sebabnya orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tubuhnya harus mempermuliakan Allah. Nonton jangan menjadi tontonan itu memberhalakan dia. Makanan jangan makan itu jadi memberhalakan dia. Minuman jangan minuman itu memberhalakan dia. Jangan segala sesuatu yang kita buat, yang kita ciptakan, atau yang kita gunakan menjadi sesuatu yang memberhalakan. Itu sama saja dengan kita tidak hidup di dalam mempersembahkan tubuh bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara yang kasih, dalam Kristus dikatakan di sini, mempersembahkan tubuh yang hidup. Kalau sudah mati, tidak ada lagi kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan? Seorang pendeta yang besar, seorang hamba Tuhan yang gigih melayani Tuhan seperti David Livingstone di Afrika. Ketika orang itu menghantar jenazahnya karena jantungnya ditanam di Afrika karena hasil pemberitaan Injil. Dia memberitakan Injil di Afrika sampai mati, sampai habis, sampai masa tuanya, sampai mukanya itu dihabis seperti dihabisi oleh orang-orang yang dulunya tidak suka sama dia, atau dengan binatang yang menerkam dia. David Livingstone sampai akhir hidupnya, seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuhnya dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Seperti Fanny Crosby, seorang yang buta dari umur 6 bulan, atau ada yang mengatakan 3 tahun. Sejak dia dikasih obat dan dia mengalami kebutaan, lalu seumur hidupnya sampai umur 80-an lebih, dia menggubah lagu-lagu rohani. Sampai hari ini kita boleh menikmati lagu-lagu itu. Kita boleh menikmati apa yang boleh dikerjakannya. Sekalipun sepertinya cacat, sekalipun sepertinya kekurangan, tapi kalau seadanya tubuh ini dipersembahkan bagi Tuhan, itu namanya orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Itu namanya orang yang sudah mempersembahkan hidupnya, itu namanya ibadah. Jadi ibadah bukan karena saya berdiri di sini berkhotbah menyampaikan firman. Ibadah bukan karena saya hari Minggu wajib ke gereja, tetapi ibadah setiap hari, setiap saat, setiap detik hidup kita sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan orang yang beribadah adalah orang yang mempersembahkan hidupnya itu hidup yang kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah benci dosa, maka seluruh hidup kita hidup yang kudus. Suci pikiran, suci hati, suci perbuatan. Itu penting sekali. Kalau kita punya kinerja, punya motivasi, niat jahat, niat tidak beres di dalam hati kita, sekecil apapun, semua yang kita kerjakan, sekalipun itu kelihatannya bagi orang bermanfaat, tetapi motivasi hati kita, niat hati kita itu tidak suci, tidak beres, tidak berkenan di hati Tuhan, semua yang baik ini tidak mendapatkan bagian dalam hidup kita, walaupun apa yang dikerjakan itu bermanfaat bagi orang lain. Maka ada yang mengatakan di dalam 1 Korintus tadi, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3, jelas dikatakan bahwa ada orang yang membangun imannya dengan rumput, dengan kayu, dengan jerami. Habis dibakar, tidak dapat apa-apa. Karena apa? Selama dia mengalami satu perubahan oleh Tuhan, dia mengerjakannya bukan di dalam worship yang benar, bukan di dalam kesucian, tetapi di dalam motivasi, di dalam satu niat yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, kerja kita, apapun itu, di bidang apapun itu, di dalam status apapun, di dalam posisi bagaimanapun, kerja kita adalah kerja bagi Tuhan. Dan waktu kita bekerja bagi Tuhan, kita berhadapan di hadapan Tuhan. Coram Deo. Artinya saudara, kita waktu bekerja, kita waktu mengerjakan apa saja di rumah kah, di keluarga, dalam pekerjaan, itu sedang melayani, bekerja di hadapan Tuhan yang berdiri atau berada di atas taktanya. Dia memperhatikan kita dan dia melihat apakah kita bekerja dengan kesucian. Apakah benar posisi kita sudah di dalam kesucian? Ataukah kita masih seperti orang dunia? Itu perlu ada terus pembaharuan. Karena proses sanctification, progressive sanctification, proses pengudusan secara progresif itu enggak sekaligus. Kita bukan orang yang punya iman instan. Orang Kristen dan Tuhan sendiri pun mendidik murid-muridnya 3,5 tahun, tidak langsung mereka menjadi malaikat. Petrus pada hari puncak daripada pelayanan Kristus justru menyangkal Yesus. Yesus sudah mau naik ke surga.
Murid-murid tanya lagi, Tuhan, kapan? Seperti dulu loh, Raja Daud yang menguasai seluruh wilayah timur, seperti dulu loh, Salomo, semua bangsa-bangsa takluk dan memberikan upeti. Kapan kayak begitu lagi jaya seperti itu? Tuhan katakan, enggak itu. Bukan kerajaan surga itu bukan berbicara tentang politik duniawi. Bukan bicara soal sikut, menyikut, rampas, merampas. Bukan soal bicara itu, soal damai sejahtera, kebenaran, kasih yang dinyatakan. Masih dalam ingatan mereka. 3,5 tahun, setiap hari bertemu dengan Yesus. Setiap hari lihat Tuhan berkarya. Setiap hari mendengar perkataan. Setiap hari melihat Tuhan Yesus berlutut. Tetap saja ini murid 3,5 tahun, tetap belum lulus. Betul nggak? Jadi kalau kita percaya sama Kristus, jangan seperti kita orang instan. Kita akan terus mengalami perubahan, pertumbuhan, terus bertumbuh, tapi tidak stuck. Tapi tidak mau berhenti hanya di situ, terus bertumbuh. Apalagi Tuhan yang harus saya rubah? Cara berbicaraku, cara perkataanku. Sekarang kesucian hidupku Tuhan. Yang ketiga, ibadah kita harus berkenan. Arti berkenan itu bukannya Kain tidak diterima Tuhan persembahannya karena dari pertanian. Bukan. Kenapa Kain tidak diterima Tuhan persembahannya? Tuhan terima. Tapi yang menjadi persoalannya apa? Bukan karena Kain mempersembahkan tumbuh-tumbuhan, kenapa Abel mempersembahkan binatang itu diterima. Tetapi karena hati Kain itu tidak terpaut kepada Tuhan. Dan yang dipersembahkan itu sebagian daripada hasilnya. Sedangkan Habel, dia memberikan yang terbaik dan dia punya hati terpaut kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mengerjakannya itu untuk berkenan kepada Tuhan. Bukan berapa banyak kita punya, bukan berapa banyak kita diberikan kesempatan, tetapi waktu kita melakukannya itu benar-benar berkenan di hati Tuhan atau tidak. Kadang-kadang kita ngelihat orang lain lihat kita. Kalau orang lain lihat kita, wah, ini sepertinya dia kagum dengan saya pura-pura baik. Ini kelihatannya menyanjung saya pura-pura. Tapi kalau di belakang dia, wah macam-macam. Kita seringkali mencari di perkenan manusia. Padahal yang diperkenan Tuhan, Tuhan tahu kedalaman hati kita. The hiddenness of God, ketersembunyian Allah, itu menyelidiki ketersembunyian hati kita. Ini penting sekali, prinsip yang penting. Jadi ketersembunyian Allah, kemisteriusan Allah, dan segala sesuatu yang sangat tersembunyi dalam diri Allah, justru karena ketersembunyian Allah yang seperti itu menyelidiki ketersembunyian di dalam hati kita. Mungkin sekali, waktu kita ikut retreat, waktu kita bekerja, waktu kita di rumah, ada sesuatu yang, kok gini, ada sesuatu yang mungkin gak pas, mungkin ada sesuatu beban yang berat. Ketahuilah, Tuhan selidiki, dan Tuhan mau itu diperbaharui. Menjadi sesuatu yang dorongan bagi kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma seperti itu, dan tentunya bagi kita. Menjadi yang pertama, orang yang ditebus Kristus adalah orang yang beribadah. Itu prinsip yang pertama. Jadi orang yang ditebus Kristus, orang yang tidak pada posisi orang berdosa lagi, orang yang tidak hidup di dalam cara lama lagi, dia hidupnya beribadah. Maka salah satu puncak ibadah itu hari Minggu. Kalau hari Minggu tidak ikut ibadah, berarti dia tidak menghargai apa yang Tuhan mau lakukan, sudah lakukan. Karena hari Minggu itu nyatakan kemenangan Kristus. Yang kedua, orang yang diperbaharui oleh Kristus. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara, kalau menjadi resepsionis atau menjadi humas, pasti bisa dilatih, betul nggak? Untuk senyum, untuk boleh beramah. Tapi merubah konsep itu nggak gampang. Merubah akal, pikiran, paradigma itu tidak mudah. Itu perlu namanya benturan-benturan, konflik-konflik di dalam pikiran kita. Kita perlu dipertajam dengan konflik-konflik yang ada di dalam dunia ini. Ada worldview, cara pandang yang berbeda dengan cara pandang Kristen, cara pandang Alkitab. Dan itu mesti dibenturan di dalam diri kita. Dan itu adalah pembaharuan di dalam budi kita. Saudara, kalau pembaharuan di dalam penampilan, performance kita, penampilan kita. Saya bisa pakai kaos, masuk ke sini lalu saya pakai batik. Lalu saya bisa juga nanti umpamanya saya mau pakai jubah. Atau saya bisa berpenampilan pakai celana pendek untuk bisa berolahraga. Itu penampilan bisa berubah-berubah, bisa berganti-ganti. Bahkan waktu bertemu dengan si A, saya bisa berpenampilan manis, dengan senyum. Ketika berpenampilan dengan si B, saya bisa sinis, bisa rasanya tidak suka, berpenampilan dengan yang lain. Tetapi yang Tuhan mau kalau itu dari hati kita, yang diperbaharui dengan konsep yang benar, dengan pikiran yang jelas, dengan hati yang diperlengkapi dengan firman Tuhan, diisi hatinya, maka pembaharuan itu akan mulai terubah. Ada perubahan-perubahan. Pembaharuan budimu. Jadi orang yang punya pembaharuan budi, akalnya dipakai. Orang Kristen yang tidak pakai akal itu bukan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Pokoknya beriman. Nanti pada sesi yang berikutnya, setelah Pak Pendeta Beni menyampaikan firman pada sesi setelah saya,
Nanti pada sesi berikutnya saya mau bicara soal apa sih iman itu sejati. Saya beriman pokoknya, nah itu pakai akal apa enggak? Pakai pengalaman enggak? Nanti kita akan bahas di situ. Jadi orang yang punya pembaruan akal budi, dia pasti menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya. Manakah kehendak Allah? Ada reason yang perlu dipertanggungjawabkan. Ada alasan-alasan mengapa saya menyembah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa saya menyembah Dia? Bukankah saya tidak pernah lihat Dia? Bukankah Alkitab ini sudah diterjemahkan bahkan sampai 7.200 bahasa? Bukankah banyak kesalahan-kesalahan penerjemahan? Bukankah banyak yang asli jadi dalam Alkitab ini yang banyak orang tidak mengertinya? Bagaimana mungkin saya percaya akan hal ini? Bagaimana mungkin saya mengerti akan ini? Maka saya harus gunakan akal yang sudah ditebus oleh Kristus tadi. Karena akal kita tadinya sudah rusak total. Tetapi Kristus sudah menebus akal kita. Dan kita menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya orang yang diperbaharui oleh Roh Kudus, firman Tuhan, dan Kristus, dia harus menggunakan akal sehat. Menggunakan, mengerti yang mana kehendak Allah. Apakah ini kehendak Allah? Kalau saya melayani orang lain, kalau saya memberikan sesuatu pertolongan kepada yang susah, kalau saya menjalankan segala tugas dan tanggung jawab saya, walaupun berat sekali, walaupun sulit sekali, iya, kehendak Allah adalah kita bertanggung jawab untuk setiap tugas yang Tuhan berikan. Kemudian dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik? Yang kita kerjakan itu apa yang baik? Bagaimana yang baik itu? Ukuran baik itu apa? Banyak ahli-ahli filsafat menjelaskan baik itu adalah ada macam-macam item. Ada ahli filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles menjelaskan tentang baik. Baik itu orang yang mau membantu orang lain. Baik itu orang yang bisa memberikan sesuatu pengaruh kepada orang lain. Tetapi baik itu apa? Baik itu sendiri subjektif kah atau objektif? Waktu Tuhan menciptakan semua di dalam the goodness of God. Artinya, waktu Tuhan ciptakan semua, Tuhan mengatakan, terang itu baik, malam itu baik, bintang itu baik, bulan itu baik, binatang itu baik, tumbuhan itu baik, semua baik. Tidak ada yang dicipta Tuhan yang tidak baik. Dan semua yang dicipta Tuhan baik itu untuk kebaikan manusia. Dan baik itu sendiri adalah sifat dirinya Allah yang ditaruh di dalam hati manusia. Tetapi karena berdosa, kebaikan itu sekarang diperbaharui oleh Roh Kudus, oleh Kristus, oleh firman. Sekarang ukuran baik itu siapa? Yesus pernah ditanya, siapakah yang baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah, selain Bapa. Tidak ada seorang pun yang baik. Jadi yang baik itu siapa? Bapa. Lalu bagaimana saya bisa belajar dari Bapa mengenai hal yang baik? Kalau begitu saya belajar dari Bapa, Bapa tidak pernah dilihat orang lain. Bahkan tak seorang pun melihat Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun dapat pernah melihat Allah Bapa kecuali anak. Berarti kalau kita mau belajar kebaikan, belajar karakter yang baik, karakter yang diperbaharui oleh Tuhan, berarti harus meneladani Kristus. Siapakah Kristus yang perlu diteladani? Kristus yang rela mengosongkan diri. Kristus yang mau melayani sesama. Kristus yang tidak mematahkan bulu yang terkulai, tidak menutup atau memadamkan sumbu yang mulai pudar. Kristus yang mau mencuci kaki murid. Kristus yang rela menanggalkan jubahnya dan memakai kain lenan. Kristus yang mau tergantung di atas kayu salib. Itulah teladan daripada kebaikan. Jadi kebaikan itu ukurannya bukan saya, agama saya, kebudayaan saya, lifestyle saya, tapi ukurannya adalah Kristus itu sendiri. Maka orang yang diperbaharui, orang yang ditebus oleh Kristus, maka kita mengarah kepada kebaikan-kebaikan Kristus. Bagaimana kita mencontoh kebaikan Kristus? Contohnya di dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Orang teologi Parisi, orang ahli Taurat melihat orang yang celaka itu ngelengos, pergi. Tidak mau tolong. Orang Israel lihat itu tidak mau tolong, tapi orang Samaria yang baik hati itu, dia datang. Dia tidak banyak berbicara, dia datang, dia rawat, dia bersihkan semuanya luka-lukanya, dia obati seadanya, karena dia membawa minyak, membawa anggur, karena itu pengobatan pada masa itu yang dipercaya masyarakat waktu itu. Dia bawa ke penginapan, dia kasih penginapan rehat ini si yang sakit ini, kemudian dikasih uang lagi untuk jaga-jaga kalau kekurangan, dan dia langsung kasih jaminan kalau kurang tagih sama saya. Itulah kebaikan. Jadi dia tidak tanya, tidak bicara macam-macam, tidak buat teori-teori macam-macam, dia langsung praktik. Itu namanya kebaikan. Jadi orang yang akal budinya diperbaharui oleh Tuhan, pasti orang itu mempunyai satu kerinduan untuk mewujudkan kebaikan Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Tidak peduli kaya, miskin, pintar atau rendah, susah atau senang.
dia menjalankan kebaikan Tuhan. Inilah orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Inilah cara hidup yang baru, bukan cara hidup yang lama. Yang terakhir, saudara di sini, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Do the best. Tuhan mencipta manusia, mencipta segala sesuatu dengan satu kesempurnaan pada dirinya. Tuhan mencipta kita sempurna pada diri kita sendiri. Tidak ada di antara kita yang tidak sempurna pada dirinya. Terlebih kita yang sudah ditebus Kristus. Kita sempurna pada diri kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya kinerja kita yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan melalui talenta bakat yang kita punya, itu harus do the best. Kerja apa saja kerja yang terbaik. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena posisi duniawi, tetapi karena saya tahu saya kerjakan ini untuk Tuhan. Waktu Timotius diutus oleh Tuhan melalui Paulus ke jemaat Efesus, jemaat yang sudah mulai bertumbuh imannya. Lalu Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius, kamu masih muda, kamu perlu belajar banyak hal, kamu perlu menasihati orang tua seperti ibumu, kamu perlu menganggap saudara seumurmu seperti saudaramu laki-laki atau saudaramu perempuan, dan kamu anggap yang lebih rendah daripadamu adalah teman atau kawan atau adikmu. Dan tetapi waktu kamu mengerjakan itu, jangan ragu. Kamu harus berani mengatakan kebenaran, tetapi juga engkau harus lihat cara hidupmu, teladanmu. Saudara yang kasih, terjemahan bebas yang saya katakan tadi itu adalah satu ungkapan di mana kita benar-benar tahu posisi saya sekarang di mana? Di dalam Tuhan. Lalu kalau posisi saya di dalam Tuhan, maka hidup saya harus ada transformasi terus-menerus. Jangan lagi lagunya aku masih seperti yang dulu. Yang lagi ada lagu seperti itu. Tapi ada lagu, aku mau diperbaharui Tuhan. Aku mau diperbaharui Tuhan. Aku mau dirubah Tuhan. Aku tidak mau seperti ini lagi. Saya mau seperti Kristus yang punya kasih, yang di dalamnya ada kebenaran, dan di dalamnya boleh mengalami sukacita surgawi. Karena sukacita yang diberikan Tuhan bukan keluar masuk. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan bukan seperti yang diberikan dunia. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27-28. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan dari diriku sendiri. Berarti Tuhan sudah tanam itu. Tuhan sudah implankan itu di dalam diri kita. Dan sekarang itu mau bertumbuh, berbuah. Orang Kristen yang tahu posisinya adalah orang yang sudah mengalami satu pembaharuan. Dia akan peka melihat informasi dari mana, rumor dari mana, pengertian dari mana, pemahaman dari mana. Lalu bagaimana kita mendapatkan hal itu? Firman Tuhan. Sekali lagi, keunikan Kristen ada dua yang paling pokok di zaman ini yang perlu kita pertahankan, mengerti. Yaitu pertama, Alkitab adalah firman Tuhan, satu-satunya yang tertulis, dan tidak ada lagi firman Tuhan di luar Alkitab. Yang kedua, yang paling penting, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus Kristus, tidak ada lagi keselamatan. Dua pokok pikiran pengertian ini yang menjadi dorongan. Dengan firman Tuhan saya terus diperbaharui. Dengan pengertian Kristus saya terus menuju kepada kesempurnaan Kristus. Sampai akhirnya kita satu sama lain. Waktu di surga kita akan melihat bagaimana buah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita yang kita kerjakan. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Ayat 22 sampai dengan 23. Kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang keempat. Ayat 22 sampai 24. Mari kita bersama-sama membacanya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Paulus di dalam penulisan kitab, di dalam paling tidak beberapa 7 jemaat kepada 7 jemaat, Paulus tidak pernah tidak konsisten di dalam konsep pengertian tentang hidup yang baru. Dikatakan di ayat 23, saya baca lagi ulang, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui. Jadi tidak berhenti pada puas diri. Saya katakan bahwa kita harus diperbaharui. Paulus sendiri pun terus diperbaharui oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Jadi kita tidak boleh berhenti sampai hari ini. Kita terus belajar. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah padaku. Belajar pada manusia itu hanya perantara sementara, tapi belajar kepada Tuhan secara pribadi. Dengan kita saat teduh, baca Alkitab dengan baik, teratur, doa setiap hari, ikut bersekutu, bahkan yang terlebih daripada itu,
orang Kristen, orang yang tahu posisinya di mana, dia akan memberitakan Injil Kristus di dalam hidupnya. Tidak peduli di dalam situasi bagaimanapun, dia tetap teguh memberitakan Injil Kristus di dalam hidupnya. Bisa melalui preaching, bisa melalui teaching, bisa melalui witness, kesaksian sehari-hari. Jadi ada 3 kesaksian, preaching, teaching, witness, di mana hidup kita akan terlihat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Di mana posisi Bapak Ibu Saudara? Masihkah seperti yang dulu? Seperti lagu itu? Atau mau diperbaharui oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu Tuhan, yang sudah menempatkan kami menjadi umat tebusan-Mu, yang Kau kehendaki untuk kami boleh mendapatkan pembaharuan terus-menerus melalui firman Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui sikap hati kami yang mau taat. Biarlah kami mau taat, tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi kami mau teruskan melakukan yang terbaik, makin hidup suci, makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.